Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di segmen perspektif. Nah, teman-teman, kali ini saya tertarik bicara mengenai masalah dewasa. Sebenarnya dewasa itu apa sih? Ya, menurut saya dewasa itu, menurut perspektif saya, dewasa itu adalah seseorang yang memiliki kematangan emosional yang tercermin dalam perbuatan dan sikapnya. Itu dewasa kalau menurut saya. Nah, biasanya ketika kita mendengar kata dewasa, yang ada dalam bayangan kita itu adalah orang yang usianya 20 tahun ke atas atau orang yang sudah menikah gitu. Nah, benar, dewasa kalau dilihat dari segi usia, menurut Erik Erikson, seorang psikolog Jerman, membagi dewasa menjadi beberapa tahap. Yang pertama, dewasa awal itu kisaran usianya 20 sampai 30 tahun. Yang kedua, dewasa madya atau dewasa tengah itu usia sekitar 30 sampai 60 tahun. Yang ketiga, dewasa akhir usia 60 tahun ke atas. Itu menurut Erik Erikson, seorang psikolog Jerman. Tapi biasanya ada juga orang yang walaupun usianya sudah matang atau 20 tahun ke atas gitu ya, yang menurut kita sudah dewasa, tapi tindakannya ada yang juga yang masih kayak anak kecil gitu kan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa ciri dewasa kalau menurut saya. Nah, tapi di sini teman-teman ya, saya di sini bukan expert. Yang apa yang saya katakan ini adalah berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman sekeliling saya. Nah, berikut menurut saya beberapa ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Yang pertama yaitu sabar. Nah, jadi orang yang dewasa itu biasanya lebih sabar dalam menghadapi suatu masalah. Kalau orang yang dewasa itu tidak mudah untuk marah-marah, tidak tidak cepat marah seperti itu. Kalau misalnya punya permasalahan itu tidak mudah mengeluh. Itu kalau menurut saya. Jadi yang pertama itu sabar. Nah, teman-teman, yang kedua, apa sih ciri-ciri dewasa itu? Yang kedua yaitu bisa menurunkan ego. Jadi kalau orang yang biasanya sudah dewasa itu biasanya sudah mampu menurunkan egonya. Kalau misalnya nih kita melakukan kesalahan ya, kita dengan dengan rendah hati atau dengan lapang dada untuk bisa minta maaf gitu. Terus lagi misalnya ketika kita ada di suatu rapat atau diskusi, kita itu tidak memaksakan kehendak kita atau pendapat kita kepada orang lain. Kalau menurut saya itu adalah salah satu contoh dari seseorang yang mampu menurunkan egonya gitu. Nah, nomor 3, ciri-ciri dewasa itu menurut saya adalah komitmen. Jadi kalau orang yang sudah dewasa itu biasanya orang yang sudah mampu berkomitmen. Nah, kalau mendengar kata komitmen biasanya kita larinya ke pasangan ya. Tapi komitmen di sini tidak hanya pasangan tapi pekerjaan juga. Misalnya kalau dalam pekerjaan, ketika seseorang sudah memilih untuk bekerja sebagai pedagang, nah ketika di tengah jalan nanti mengalami kebangkrutan, itu orang tersebut tidak langsung pindah ke pekerjaan yang lain, tapi tetap bekerja berdagang ini bangkit lagi gitu. Jadi tidak pelin-pelan gitu maksudnya. Nah, begitu juga ketika memilih pasangan. Ketika kita sudah berkomitmen dengan satu pasangan, ini kalau misalnya di tengah jalan itu mengalami mengalami permasalahan atau mengalami keretakan, itu tidak langsung memutuskan hubungan, tapi berusaha untuk menjaga keutuhan hubungan itu. Nah, ciri-ciri dewasa yang keempat yaitu bisa menempatkan diri. Orang yang sudah dewasa itu biasanya sudah bisa menempatkan dirinya. Misalnya ketika dia bertemu atau bergaul dengan orang yang lebih tua, itu biasanya sikapnya sudah lebih sopan atau lebih ramah, dan bicaranya juga dijaga. Berbeda dengan ketika kita berkumpul dengan seusia kita atau teman kita sendiri gitu. Nah, itu salah satu ciri dewasa. Nah, ciri-ciri dewasa yang kelima yaitu bersikap apa adanya dan berpikir rasional. Nah, bersikap apa adanya menurut saya di sini adalah kalau orang yang sudah dewasa itu biasanya sudah no drama gitu kan. Nah, beda dengan orang yang belum dewasa, banyak drama biasanya kalau menurut saya. Nah, biasanya contoh ya, kalau misalnya kita pacaran gitu ya, kalau orang yang belum dewasa tidak menghubungi mungkin 1 hari atau
tidak ngasih kabar, 1 hari tidak telepon, itu biasanya kan marah-marah nggak jelas atau ngambek sampai berhari-hari, kan ada yang seperti itu kalau menurut saya itu drama dan belum dewasa. Biasanya kalau orang dewasa itu bersikap lebih tenang. Misalnya sikapnya orang yang dewasa, dia itu menanyakan secara langsung, to the point, apa adanya gitu, dan berpikir positif. Ya mungkin tidak menghubungi karena sibuk, atau memang karena memang belum tahu atau belum dibuka gitu kan. Jadi lebih berpikir positif ya. Ciri-ciri dewasa yang keenam yaitu mandiri ya. Mandiri berarti bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu mandiri. Saya kira sudah semua ya, sudah tahu semua kalau mandiri itu seperti apa. Nah, ciri-ciri dewasa yang ketujuh yaitu bertanggung jawab. Nah, orang yang sudah dewasa itu biasanya sudah tahu dengan tanggung jawabnya dan biasanya melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan baik. Nah, contohnya kalau misalnya untuk anak sekolah ya, ketika ada PR atau ada pekerjaan rumah dari gurunya, itu dikerjakan dan dikerjakan dengan baik, karena itu adalah merupakan tanggung jawabnya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Nah, contoh lagi kalau misalnya seorang laki-laki nih ya yang sudah mempunyai istri. Nah, seorang laki-laki ini berusaha memenuhi kewajibannya atau tanggung jawabnya dengan misalnya menafkahi istrinya itu kan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab ya sebagai seorang yang sudah dewasa. Ciri-ciri dewasa yang ke-8 yaitu berpikir untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kalau orang sudah dewasa itu biasanya sudah memikirkan untuk bermanfaat untuk orang lain. Intinya orang yang dewasa itu sudah selesai dengan dirinya dan dia itu sudah memikirkan apa sih kontribusi saya kepada orang lain, apa sih yang bisa saya lakukan untuk bermanfaat kepada orang lain gitu. Jadi sudah lebih memikirkan lingkungan sekitarnya, terutama minimal mungkin keluarganya gitu. Jadi sudah memikirkan manfaat dirinya ya, seperti dalam hadis juga kan ada khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi dewasa itu sudah mulai berpikir bagaimana dirinya itu bermanfaat untuk orang banyak gitu. Ciri-ciri dewasa yang ke-9 yaitu mengenali karakter diri atau introspeksi diri. Kalau orang yang sudah dewasa itu biasanya sudah banyak merenung, sudah banyak introspeksi diri. Sebenarnya apa sih yang menjadi kekurangan dirinya, apa yang harus diperbaiki dari dirinya gitu. Jadi kalau orang sudah dewasa itu sudah mulai banyak merenung dan biasanya juga lebih banyak bertanya kepada orang lain, saya itu seperti apa, yang bisa saya perbaiki itu apa. Ketika mendapatkan feedback negatif dari orang lain itu tidak marah dan menerima feedback negatif itu dengan introspeksi diri. Itu orang yang dewasa kalau menurut saya. Nah, itu menurut saya ke-9 ciri-ciri orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah memiliki kepribadian yang dewasa. Nah, semoga ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengenali pribadi yang dewasa itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin itu saja dari saya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.